Treng, enakin aja. Mana mungkin kita bisa percaya kalau perjumpaan Jokowi dan Surya Paloh hanya urusan koalisi pemerintahan yang sekarang. Rakyat nggak bodoh. Bagi saya, apa yang dilakukan oleh Pak Surya Paloh agak kurang etis dan berpotensi melukai hati kubu Tim Amin. Tim Amin sedang bekerja keras untuk menyiapkan gugatan. Anies menolak berjumpa dengan Gibran. Caimin yang masih menyatakan lawan kecurangan. Malah Pak Surya Paloh ketemu dengan orang yang dalam tanda kutip menjadi lawan politik bayangan mereka. Kelihatan sekali rasa-rasanya beliau gelisah dan gundah dengan hasil pemilu. Amin kalah di Pilpres, suara Partai Nasdem juga di bawah PKB. Seharusnya ya biarkan saja dulu perjuangan tim sampai menempuh jalur hukum. Memang, saya sudah prediksi koalisi partai dalam kubu Amin bisa bubar. Ya namanya politik, ujung-ujungnya juga soal kompromi kan? Tapi jangan sekarang kalau bisa, besok-besok lah setelah semua ini selesai. Karena ini soal etik dan menjaga perasaan tim. Sudah hampir bisa dipastikan pemenang Pilpres 2024 adalah pasangan Prabowo Gibran. Terus gimana kira-kira dinamika politik selanjutnya? Apa setelah ini politik jadi lebih dingin? Rumusnya begini, kestabilan politik itu bukan ditentukan oleh pihak yang menang, tapi oleh pihak yang kalah. Rumus ini kayaknya akan berlaku untuk membaca politik seusai pemilu. Ada indikasi bahwa pasangan Prabowo Gibran akan melakukan rekonsiliasi untuk mengajak para rival politiknya bergabung ke dalam pemerintahan. Tentu ini yang saya maksud adalah partai-partai pengusung calon lain, atau bahkan paslon capres-cawapres itu sendiri. Ya model-modelnya seperti Pak Jokowi kemarin lah. Saya juga secara pribadi ingin segera sowan ke paslon nomor 1, paslon nomor 3. Nah sekarang tinggal bagaimana respon dari kubu Amin dan Ganjar Mahfud. Prediksi saya, awal-awal akan ada sedikit gejolak, apalagi TKN Ganjar Mahfud mengajak tim Amin untuk mengumpulkan bukti kecurangan. Namun, dalam beberapa waktu ke depan, saya prediksi tim Amin dan Ganjar Mahfud ini juga akan bubar. Karena perlu diingat, partai-partai politik itu punya kepentingannya sendiri-sendiri. PKB, Nasdem, P3 itu belum terlalu berpengalaman menjadi oposisi selama 10 tahun terakhir. Bisa jadi mereka akan bergabung dengan pemerintahan Pak Prabowo. PKS, jangan lupa Pak Prabowo itu punya pengalaman panjang dengan PKS. Dan PKS kemarin-kemarin juga tidak terlalu frontal menyerang Prabowo. Jadi ada kemungkinan PKS juga ikut bergabung ke dalam koalisi Pak Prabowo. Yang mungkin menjadi oposisi ya PDIP. Mereka sudah berpengalaman era SBY dulu. Meski koalisi besar telah terbukti membuat pemerintahan lebih stabil dan efektif, saya berharap ada partai yang mau menemani PDIP sebagai oposisi agar jalannya pemerintahan nanti agak berimbang kekuasaannya. Follow dan share